Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Instagram Live Reja Selindo dalam rangka Road to Pit Reja Selindo kelima 2024 di Jakarta. Saya yang akan membantu acara ini, Dr. Mesati Magdalena Gule, Viva, akan mengundang tamu yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu dua narasumber kita yang tentunya akan menjadi narasumber yang akan ikut serta dalam acara Pitreja Selindo yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember 2024 di Jakarta. Tentunya saya mengucapkan selamat datang di IG Live ini kepada para profesor, para dokter, para teman semuanya, dan para peneliti yang ambil bagian dalam acara kami. Dan acara ini saya akan memperkenalkan dua narasumber kita, yaitu Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Dan yang kedua adalah Dr. Sandi Kelintang, MD Omed. Sambil menunggu kedua narasumber kita pada sore hari ini, saya akan mengingatkan bahwa rangkaian acara Pitreja Selindo tahun 2024 ini akan dimulai pada tanggal 30 November di Surabaya dengan workshop ortopedinya. Untuk teman-teman silahkan bergabung karena tempat sangat terbatas. Apakah masih ada tempat? Mungkin teman-teman bisa akan menghubungi di Reja Selindo, dan kemudian juga tanggal 4 dan 5 itu adalah workshop, 8 workshop lainnya di Jakarta, dan yang untuk simposium tanggal 6 sampai dengan 7. Selamat sore, Dr. Reza dan Dr. Sandi, apakah sudah bergabung? Ya, selamat sore Dr. Ines, Dr. Reza. Selamat sore Dr. Ines, Dr. Sandi. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya, dokter? Ya. Bagaimana dok sore hari ini? Sehat dokter? Ya, sehat semuanya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dokter, ini saya mulai dari Dokter Reza dulu. Dokter, ini dari rangkaian acara workshop, simposium, ada hal yang menarik di dalam acara ini, dokter. Mungkin Dokter Reza bisa menyampaikan apa rangkaian acara menarik slide workshop dan simposium pada Pitreja Selindo kelima tahun 2024 ini. Dipersilakan dokter. Terima kasih Dokter Imes yang baik hati. Cantik sekali sore ini. Guru saya juga Dokter Sandi. Terima kasih. Saya Dokter Reza Yuridian Purwoko sebagai salah satu sekretariat ya di Reja Selindo, juga sebagai bidang 4 bagian penelitian dan pelatihan pengurus pusat kedokteran perhimpunan terapi sel punca dan rekayasa jaringan di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Dengan ini mengundang ya teman-teman supaya hadir, kita ketemuan di Jakarta ya. Kalau sebelumnya di Solo, sebelumnya di Surabaya, tahun depan mungkin di IKN ya. Kapan lagi mungkin kita nih menikmati bekas ibu kota negeri kita ini ya, untuk ketemu membahas berbagai perkembangan penelitian dan inovasi serta pelatihan di bidang sel punca atau terapi sel maupun metabolitnya atau rekayasa jaringan. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang menarik ya. Makin hari makin mendekati acara nanti tanggal 4, 5, 6, 7 itu ternyata makin antusiasme makin besar ya. Termasuk kami dari seksi ilmiah, poster dan presentasi paper itu akan segera mengumumkan
Ternyata dari para reviewer yang terdiri dari profesor-profesor hebat pakar stem cell di Indonesia, ya, itu ada yang dinilai bagus sekali ya riset-riset mereka, sehingga layak dipresentasikan. Dan sayang sekali kalau teman-teman itu tidak hadir, karena untuk dapat bisa melihat atau menyaksikan parade presentasi penelitian dan inovasi terbaik bersama Reja Selindo, Asosiasi Sel Punca Indonesia atau ASPI, atau Perbaji, Rekayasa Jaringan, ID, dengan mendapatkan SKP lagi yang cukup tinggi, begitu ya. Ini hanya di PIT kali ini ya. Dan kami sebutkan sedikit clue ya, bahwa ada 11 loh yang terpilih penelitian-penelitian terbaik tadi. Penelitian tentang jantung, ini saya bacakan sekilas ya, kan nggak boleh bocorin ya. Saya sendiri juga nggak paham, karena yang nilai profesor, saya hanya panitia ya. Ada penelitian mengenai stem cell pada female reproductive hormone, pada PCOS, comparative growth factor adipose dan Schwann cell, comparing clinical CAR T-cell juga ada, ini para calon pemenang ya. Imunoterapi limfoma, intramuskular sekretom untuk penyakit epilepsi ya. Lalu juga ada turunan dari stem cell yaitu eksosom yang diteliti untuk osteoartritis. Nah, ini dianggap sebagai penelitian-penelitian yang layak dipresentasikan. Jadi sayang sekali kalau teman-teman nggak ikut daftar ya, bisa melihat ya, ini acaranya. Juga ada 6 poster yang dianggap layak oleh para reviewer tadi, profesor-profesor ahli dari wakil dari Reja Selindo, ada profesor juga dari Asosiasi Sel Punca Indonesia yang bersama dengan profesor dari Perbaji ya, juri-jurinya. Nah, mereka secara terpisah mengumumkan ada 6 poster yang terbaik juga untuk dilombakan. Nah, di Hari Hotel Arya Duta ini menarik sekali buat teman-teman yang mahasiswa S1, S2, S3, atau postdoktoral, atau dosen, atau peneliti yang ingin tahu riset-riset apa nih yang bisa diajak kerjasama, ketemu orangnya, ketemu penelitinya. Dok, biasanya peneliti-peneliti itu ya, seperti saya peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kalau publish paper, poster, atau oral presentation, saya akan fokus di situ. Jadi pasti akan direkrut jadi tim. Jadi kapan lagi ketemu ahlinya kalau tidak di PIT Reja Selindo ID sekitar tanggal 4, 5 workshopnya, dan 6 dan 7 Desember nanti. Mungkin dari saya itu, Dr. Imes, terima kasih. Terima kasih Dr. Reza. Sepertinya ini baru pertama kali ya kita adakan ya dok ya, untuk poster ya. Dan ini luar biasa, menurut saya ini langkah yang luar biasa ya, karena stem cell itu penelitian yang cukup luar biasa buat semua rekan-rekan pembaca semuanya ya dokter ya. Sangat menarik. Saya mendengar tadi topik-topiknya itu luar biasa. Saya ingin cepat-cepat membaca hasil siapa yang menang nih ya dari 11. Dan nanti itu dari 11 itu nanti bisa kita baca ya dok ya. Di venue kita bisa baca ya. Ada medianya ya dok ya. Bisa, tapi tentu harus daftar ya. Harus jadi peserta dulu. Nanti daftar Ya, berikutnya. menurut saya sih acara sebesar ini ya dokter, dengan harga yang di bawah 2 juta itu luar biasa ya. Karena ini memang semua kolegium mempunyai kepentingan di dalam penelitian stem cell ini. Dan harganya itu sangat terjangkau, dan saya sungguh bersyukur menjadi bagian dari kegiatan ini. Baik, saya ingin bertanya, salah satu teman sejawat semuanya, salah satu pendukung acara ini adalah pendukung utama kita adalah tentunya dari Regenik. Ya, Regenik ini mungkin teman-teman semua sudah tahu, ini adalah penghasil stem cell yang pelopor stem cell di Indonesia salah satunya. Oleh sebab itu, tentunya kita akan bertanya lebih banyak. Karena Regenik juga selain sponsor utama, di hari tanggal 4 atau tanggal 5 ya dokter ya, itu akan melaksanakan workshop untuk dokter umum. Dan tempatnya langsung loh
di Regeniknya sendiri. Ya mungkin bisa diterangkan Dokter Sandy apa yang akan kontribusi Regenik dalam workshop kali ini. Ya, terima kasih Dr. Ines. Ya, kita tahu bahwa stem cell dan sekretom ini menjadi suatu produk yang luxury ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Perkembangannya juga sangat pesat dan kita sangat bangga di Indonesia. Pemerintah sangat mendukung dengan peraturan-peraturan yang lebih fleksibel ya untuk mendukung percepatan stem cell menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan kita sangat beruntung ada Reja Selindo ya sebagai perhimpunan seminar yang menaungi semua para klinisi dan juga tidak luput adalah dokter umum. Nah, jadi dalam acara Reja Selindo kali ini yang luar biasa, kita juga akan mengadakan workshop untuk para dokter umum. Ya, para dokter umum karena tentunya para dokter umum juga perlu mengupgrade ilmu dan skillnya agar penggunaan stem cell dan sekretom ini dapat bermanfaat bagi para pasien. Ya. Nah, untuk itu di tanggal 5 Desember kita akan bertemu dengan para ahlinya, ya kurang lebih ada 4 ya dokter, di mana akan diajarkan tentang aplikasi sekretom ya untuk alopecia. Nah, kita tahu bahwa ini sangat banyak sekali ya pasien-pasien dengan mengalami alopecia dengan pengeluaran biaya yang sangat besar untuk menumbuhkan rambutnya kembali. Nah, ini menjadi salah satu solusi yang sudah berpengalaman ya oleh Dr. Saifuddin bagi pasien-pasien alopecia dan hasilnya sangat baik dan tentunya dokter umum bisa belajar. Lalu kemudian juga sel terapi untuk skin booster. Nah, ini oleh Dr. Henry ya pakarnya sendiri ya dari M-Biomed AAM untuk mengajarkan bagaimana aplikasi skin booster untuk kecantikan. Dan tentunya kita tidak hanya menjelaskan bagaimana cara aplikasi dari luar, tapi juga perlu pendalaman ilmu-ilmu bagaimana kita dari inside-nya juga tubuh kita perlu diperbaiki. Nah, ini tentunya dengan functional medicine. Nah, pakarnya adalah Dr. Widya. Dan ini semua adalah dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Dan saya akan menutupnya dengan kita tahu bahwa stem cell, sekretom, exosom sudah bertebaran di Indonesia. Kadang-kadang banyak sekali dokter menanyakan apa sih bedanya stem cell, sekretom, exosom, apakah itu abal-abal atau benar-benar the real stem cell, sekretom, dan exosom. Nantikan di acara workshop di tanggal 5 Desember bagi teman-teman semua untuk hadir dan belajar. Makasih Dr. Ines. Baik dokter, ini sangat menggelitik bagi saya karena saya sendiri dokter umum dokter. Jadi sebenarnya apakah nanti ada edukasi? Kita tahu semuanya barang-barang stem cell lah ya dan turunannya itu yang seperti yang dikatakan Dr. Sandy banyak bertebaran. Dan apakah nanti ada pemanfaatan produk-produk itu cara memilihnya? Karena kadang-kadang kita ketahui sendiri ya bahwa produk-produk itu banyak yang bukan jaminannya itu tidak ada, intinya seperti itu. Apakah itu kita ada untuk dokter umum seperti itu dok? Dan batasannya dalam batasannya sebagai kompetensi ya dokter umum sendiri di praktek sehari-hari. Ya, terima kasih Dr. Ines. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali tawaran-tawaran produk-produk sejenis ya yang mengatasnamakan stem cell, sekretom, dan exosom. Yang pada kenyataan itu bukan stem cell, sekretom, dan exosom. Kadang-kadang imunosel terapi dibilangnya stem cell. Ya, kadang-kadang dendritic cell dibilangnya stem cell untuk wellness. Apa sih perbedaannya dengan imunosel terapi dengan NK cell, dendritic cell dengan wellness terhadap wellness dibandingkan dengan stem cell? Apa perbedaan-perbedaannya? Nah, ini kita akan banyak belajar di situ nanti. Dan kita tahu bahwa apakah dokter umum secara kompetensi dan legalitasnya di bawah Kementerian Kesehatan diperbolehkan. Ini menarik dalam perkembangan-perkembangan dari
dari keputusan Menteri Kesehatan yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa pemerintah sangat mendorong perkembangan ini, dan kita tahu salah satunya di klinik Pratama, apakah boleh menggunakan stem cell sekreton? Nah, nantikan tanggal 5 Desember kita akan dengar semuanya. Wah, Mbak, menarik sekali nih dokter. Nah, kita lihat juga nih kepada dokter Reza, dok. Kita kan sebagai dokter umum ya, dokter Reza, kadang-kadang apakah dokter umum itu bisa ya, untuk kedepannya itu membuat penelitian dan segala macam, karena memang saat ini kan memang kompetensinya memang masih dalam pengurusan di Kemenkes ya dok ya, tapi udah ada yang beberapa dilakukan. Menurut dokter Reza bagaimana dok dengan penelitian dokter umum dan sebagainya? Oh iya, terima kasih Dokter Imes. Pertanyaan yang baik sekali. Dan saya juga terima kasih sekitar 2 bulan lalu diundang menjadi narasumber di Mukernas dan PDUI ya, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Dan saya salut sekali ya, tentu teman-teman GP kita ini adalah tonggak ya di layanan primer, bahkan juga di sekunder buat masyarakat, karena jumlahnya lebih banyak ya dibanding kami yang spesialis kulit. Mungkin kita harus bekerja sama, nggak mungkin kita menjangkau masyarakat semuanya sendirian gitu ya. Jadi penelitian itu sangat bisa dilakukan dengan catatan kita berkolaborasi, bekerja sama. Saya sendiri juga sebenarnya adalah doktor saya di S3 saya adalah biomedicine gitu ya. Walaupun spesialis saya S2 setara saya spesialis kulit gitu ya. Dan saya ini dosen tamu di peminatan sel punca Magister Biomedik FKUI, peminatan pertama atau satu-satunya ya saat ini ya yang sudah resmi sebagai pendidikan untuk stem cell di Indonesia di FKUI tadi ya. Dan di situ banyak teman-teman kita yang bukan dokter spesialis mengambil seperti saya jurusan biomedis ya. Dan mereka itu sukses-sukses. Contohnya ya ini guru saya Dokter Fendi ya, yang luar biasa. Jadi teman-teman dokter umum saya malah lihat mereka akan bisa lebih maju daripada dokter spesialis dalam hal penelitian. Karena mereka yang di ujung tombak jumlah mereka lebih banyak. Jadi artinya kalau bersatu tentu lebih kuat ya, menghasilkan riset-riset dan inovasi yang lebih baik. Tapi kuncinya sih berkolaborasi. Jadi bagaimana adalah ya dengan datang di PIT ini. PIT ini adalah contoh kolaborasi yang sukses ya antara teman-teman dokter umum, dokter spesialis, dokter seperti saya di bidang biomedicine atau profesor-profesor yang sekarang memimpin pembina di Reja Selindo. Nah, begitu Dokter Imes ya. Terima kasih. Terima kasih dokter Reza. Ya benar ya dok ya. Sebenarnya memang dokter umum itu memang seperti ya di dalam praktek sehari-hari ya. Memang ada kolaborasi antara spesialis untuk melakukan tindakan atau terapi stem cell ini. Karena memang ada beberapa batasan yang mungkin dalam penyakit-penyakit tertentu ya yang sudah dilegakan oleh beberapa kolegium spesialis itu memang perlu yang diperhatikan oleh dokter umum. Nah, saya kira ini untuk yang disampaikan nanti workshop di Regenik itu salah satunya yang bisa dilakukan ya dokter Sandy ya untuk dokter umum ya seperti untuk alopecia dan untuk beberapa hal. Mungkin bisa pedalaman dok untuk apa yang mungkin dapat dilakukan oleh sampai di mana sejauh mana dokter umum ini untuk bocoran saja ya dok ya melakukan terapi stem cell dan turunannya. Mungkin ada pencerahan sedikit dokter. Ya sedikit spill ya tentang peran daripada dokter umum. Kalau kita tahu bahwa manusia itu akan terbagi dalam proses agingnya, pertama dalam kondisi sehat, lalu kemudian terjadinya penyakit dan masuk ke dalam ICU dan kalau tidak tertolong ya akhirnya meninggal. Nah, kita sebagai dokter umum tentunya ranah kita itu bukan di dalam ranah penyakit, pengobatan penyakit dan ICU, tetapi ranah kita akan lebih tepatnya di bagaimana memaintain kesehatan, yaitu apa? Ilmunya tentang wellness, tentang anti-aging medicine, dan preventive medicine. Nah, ini ilmu yang harus dikembangkan di dokter umum. Bukan mengobati penyakit-penyakit yang sudah terjadi, yang itu adalah ranah daripada
dokter-dokter spesialis yang bagian untuk pengobatannya, tetapi kita sebagai dokter umum harus banyak belajar tentang ilmu anti-aging medicine, preventive medicine, dan bagaimana tempatnya stem cell, sekretom, dan exosome di wilayah ini. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari dan diskusi bersama di tanggal 5 Desember. Ya, saya setuju dok, karena memang selain memang ini kan menarik ya dok, tetapi memang kita harus belajar kompetensi sebagai dokter umum, ini seperti itu. Dengan kolaborasi kita juga bisa, dokter umum juga bisa membantu tindak lanjut ya, jangan ada batas-batas itu, kita harus sosialisasikan. Dan kita sebagai Reja Selindo ini adalah perhimpunan seminar yang benar-benar mendorong kolaborasi dan harmonisasi antara teman sejawat ini ada ya, baik dari dokter umum dan spesialis. Ini sangat menarik sekali dan semoga ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kerjasama antara teman sejawat dan bidang kolegium yang harmonis ya, sehingga kita menjadi kuat ya dok ya, stem cell ini ya seperti ini kuat di dalam negeri. Kita tidak bisa digoyang-goyangkan oleh dari produk-produk dari luar yang mungkin keamanan dan keasliannya tidak dijamin. Benar nggak ya dok ya? Iya. Baik dokter, ada pertanyaan dok. Dari Fitria Irzan. Apa saja tantangan biologis, teknologis, serta regulasi yang perlu diatasi untuk memastikan keamanan, efikasi, dan skalabilitasnya di aplikasi klinis terkait stem cell, keretom, dan exosome. Mungkin Dr. Sandi bisa menjawab pertanyaan ya, ini. Tentunya silakan, kita dokter. tahu bahwa stem cell ataupun sekretom dan turunannya ini adalah produk-produk yang berkaitan dengan terapi mutakhir dari pengembangan obat-obat yang ada saat ini, yang disebut dengan Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPS gitu ya. Termasuk juga kalau di luar negeri, di Amerika, kiblatnya adalah cell and gene therapy. Nah, tentunya tantangan yang harus kita pelajari dalam konteks ini adalah resiko-resiko apa yang terjadi bila mana ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, produksinya. Yang kedua adalah cara bagaimana pemberiannya. Dan ketiga adalah kondisi pasiennya. Nah, tentunya dalam konteks ini, produksi sebagai dokter, kita tahu bahwa yang memproduksi itu kita tahu bahwa ini adalah perusahaan obat, dan juga sudah terstandarisasi oleh Badan POM, yaitu disebut sertifikasi Badan POM. Itu yang menjadi poin penting. Karena kalau kita lihat saat ini, tantangannya adalah banyak pemain-pemain asing yang masuk ke Indonesia, menjual stem cell, sekretom, dan exosome yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya. Dan ini menjadi poin penting buat bagi para dokter untuk bisa memilih dan sebagai pengguna yang bijaksana. Kemampuan teknologis daripada ATMPS ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa di bidang ilmu gene terapi dan sebagainya. Dan ini juga tentunya masih di dalam ranah penelitian-penelitian dunia. Dan kita harus memahaminya dan jangan mencoba-coba pakai langsung ke manusia. Karena ini adalah perkembangan teknologis yang masih berkembang untuk penelitian, masih diuji di in vitro, laboratorium, dan juga hewan gitu ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan stem cell, sekretom, exosome yang naif atau yang sederhana, belum masuk ke level yang lebih canggih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah untuk regulasinya sendiri. Pertama adalah produk-produk ini harus sudah menjadi standar produksinya sertifikasi Badan POM. Itu sangat penting. Dan dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung dalam sisi regulasi ini, namun tetap saja perlu kita lihat sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Saat ini regulasi yang sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan adalah bidang ortopedi dan traumatologi dengan 15 indikasi yang sudah ada, dan semua rumah sakit klinik utama yang dimana ada ortopedi dan traumatologinya bisa memanfaatkan sebagai standar layanan. Dan mungkin kedepannya tidak lama lagi akan didukung oleh perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Namun tinggal tunggu tanggal mainnya untuk dokter spesialis penyakit dalam, dokter neurologi, dokter DVI, bedah plastik, dan pertanyaannya, dokter umum bagaimana? Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih.
Baik, baik, terima kasih Dokter Sandi. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik yang saya akan tanyakan kepada Dokter Reza. Dokter, kalau Dokter Sandi kan dia memang kan punya labnya ya, banknya, penghasilnya. Nah, bagaimana ya kita sebagai dokter-dokter yang praktek, yang sehari-hari, yang ya ditawaran banyak tawaran ya, ya oke lah ini, oh ini bagus nih, ini bagus. Nah, bagaimana menurut dokter untuk mungkin ini masukan juga untuk dokter-dokter spesialis, bahkan dokter umum yang berani-berani menggunakan stem cell. Ini apa tips and trick bagaimana kita memaknai tawaran-tawaran penggunaan dalam terapi kita sehari-hari? Silakan Dokter Ya, Reza. terima kasih Dokter Imes. Jadi tadi pertanyaan yang bagus sekali juga ya dari Dokter Fitria. Dokter Fitria. Itu adik kelas saya yang pinter ya. Beliau juga dokter penyakit kulit dan kelamin yang punya industri yang besar, dan saya dukung sekali Dokter Fitria juga bisa mengembangkan stem cell sama-sama. Kebetulan saya juga sedang ada beberapa industri baru yang juga sedang kita kembangkan sama-sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami para peneliti di sana sangat ingin sekali mandiri, dan seperti yang tadi Dokter Imes tanyakan adalah bagaimana memilih yang bagus. Kami di Pusat Riset Kedokteran Praklinis dan Klinis di Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia itu menyiapkan bantuan dan kerjasama, bahkan skema-skema pendanaan buat teman-teman ya. Kita bisa melakukan kolaborasi untuk uji keamanan tadi yang Dokter Imes sampaikan. Bagaimana memilih produk itu yang aman, kita melalui uji ke hewan dulu, praklinis, lalu ke manusia. Kadang kita juga melalui uji in vitro dulu. Kalau di skala piramida level of evidence dia paling bawah, paling mudah, paling banyak ya. Tapi kita tahu bahwa walaupun uji klinis susah, kita harus melampauinya karena ini untuk uji ke manusia. Kita tahu ada uji klinis fase 1 untuk keamanan, lalu fase 2 untuk efektivitas dengan jumlah subjek lebih banyak, lalu kita bandingkan dengan terapi standar di uji klinis fase 3 baru mungkin dapat nomor izin edar, yang sekarang kan belum ada produk yang dapat nomor izin edar sama sekali gitu ya. Nah, itu kita sama-sama kita berkolaborasi menuju ke situ. Tantangan biologisnya karena ini sel hidup tentu adalah viabilitas. Jangan sampai sel hidup ini berjumlahnya berkurang kalau pas dikirim ya dari industri, dari lab yang sudah berizin tadi ya. Kita tahu ini adalah sel hidup ya. Tapi juga jangan sampai dia juga diferensiasinya salah karena ini memang berubah gitu. Itu tantangan biologis yang ditanya oleh Dokter Fitria. Lalu stabilitas produk, bagaimana sekretom dan eksosom selama penyimpanan nanti akan diajarkan oleh Pak Dr. Sandy dan tim ya, berapa derajat, bagaimana cara ngirimnya, bagaimana cara menerimanya, bagaimana kalau di klinik nanti misalnya pasiennya itu harusnya janji jam 8 malam ini, tiba-tiba dia terhalang, ada kendala, flightnya delay, baru besoknya gitu ya. Kita simpan di berapa derajat ya. Nah, itu stabilitasnya jangan sampai turun, selnya jangan sampai mati. Karena ini adalah metabolit dan sel-sel hidup ya. Terus ada yang aspek kemanusiaannya, bagaimana respon imun, mencegah penolakan dari sistem imun pasien sendiri ya. Ini karena adalah kalau tidak alogenik adalah autologus. Ya, autologus mungkin lebih apa-apa dari pasien itu sendiri ya. Terus bagaimana tantangan teknologi, karena ini adalah sel. Bagaimana teknik isolasi yang pas, nanti belajari sama Dokter Sandy di workshopnya, dan datang di acara tadi ya, riset-riset 11 paper terbaik. Itu banyak sekali teknik-teknik ini, teknik produksi, teknik bagaimana keamanan, uji klinis, dokumentasi, dan tentu kita mengacu pada perizinan ya Permenkes 32 tahun 2018 yang mungkin tadi Dokter Sandy sampaikan, tinggal tunggu tambahan lainnya. Itu zaman Prof. Nila Muluk ditandatangani, mungkin Pak BGS ini ada aturan baru yang sudah mulai public hearing. Sementara untuk industri seperti Pak Dr. Sandy sudah mendapatkan izin CPOB dari peraturan BP POM tahun 2022 ya, nomor 14. Jadi ini peraturan-peraturan itu sudah didukung Dr. Fitria, tidak usah khawatir. Tapi mari kita berkolaborasi sama-sama. Seperti pertanyaan Dr. Imes tadi, memilih produk yang baik, ya, mengujinya dengan good clinical practice yang tepat, ya. Mungkin begitu. Terima kasih, Dr. Imes, Dr. Fitria. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Dok, kita ada pertanyaan dari Roro_RX. Dokter, kalau habis operasi mata,
apakah bisa menggunakan skerektom? Saya jelaskan fungsinya, dokter. Maksudnya habis operasi mata, karena sebelumnya ada eksiden yang menyebabkan retina lepas. Mungkin ini bisa dijawab sama dokter Reza atau dokter Sandi. Silakan dokter. Iya, kalau kita tahu bahwa retinal detachment ya, lepasnya retina itu kan bisa macam-macam penyebabnya. Salah satunya tadi bisa juga miop yang sangat tinggi, ya, dan juga bisa karena penuaan. Tapi ini kan ceritanya karena trauma ya. Jadi tentunya pasti ini harus dihadapi atau ditangani oleh dokter spesialis mata. Itu penting ya, bukan dokter umum, bukan dokter spesialis yang lain, tapi spesialis mata karena ini kaitan dengan mata. Namun biasanya konvensional treatment-nya adalah dengan operasi ya, dengan operasi vitrektomi atau dan sebagainya. Nah, apakah sekretom bisa memperbaiki? Ya tentunya masih dalam ranah penelitian ya, dalam konteks dari dokter spesialis mata. Kita tahu bahwa sekretom mempunyai efek antiinflamasi, neuroprotection, angiogenesis, cellular communication, dan sebagainya. Nah, tentunya nanti dokter mata akan melihat bila mana ini akan ditreat, apakah dengan bagaimana cara memberikannya, delivery methods-nya terhadap sekretom ini kepada mata, apakah intravitreal injection atau dengan suatu alat yang dilepas di sustain release. Nah, ini kembali lagi, ini ranahnya dokter spesialis mata. Dan di Reja Selindo, kita punya ahlinya, yaitu dokter Kosmos. Nah, itu salah satu pengurus di Reja Selindo di bagian bidang mata. Nah, bila mana nanti dokter Roro ingin mendalami itu semua, kita bisa kenalkan, masuklah menjadi anggota Reja Selindo, dokter Roro, untuk bisa kita berkomunikasi. Makasih. Baik, terima kasih Dokter Sandi. Memang Dokter Kosmos ini nanti salah satu pembicara kita ya, kalau tidak salah ya dok ya, di dalam acara simposium tanggal 6 dan 7, dan beliau ini memang sangat konsen sekali keilmuannya di bagian mata dalam bidang stem cell tentunya. Nah ini teman-teman sejawat silakan untuk bertanya. Jangan kasih sendiri ya, untuk dokter umum jangan kasih sendiri langsung ke mata, nanti beda hasilnya. Lebih baik tanyakan kepada ahlinya, walaupun sangat sederhana mata, tetapi sangat krusial, terutama retina yang lepas. Baik, dokter Reza, ada pertanyaan. Bagaimana caranya masyarakat awam bisa mengetahui produk stem cell di suatu rumah sakit atau klinik berasal dari sumber manusia? Mungkin bisa dijawab, mungkin Dokter Sandi dan Dokter Reza, dari Dokter Reza dulu mungkin dok. Ya, terima kasih Dokter Imes. Jadi cara mengetahuinya tentu dengan langsung bertanya ya, dan menanyakan kira-kira ini izinnya dari mana. Kalau misalnya dari resminya ada di Kementerian Kesehatan, di bawah Dirjen Tata Kelola, itu publik boleh sekali menanyakan ya kan, kita berhak gitu ya bertanya kepada kementerian kita gitu ya, dan di situ ada list rumah sakit mana saja yang memang sudah ditunjuk berdasarkan SK gitu ya. Ada banyak memang rumah sakit vertikal yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan yang sudah bisa melakukan penelitian berbasis pelayanan di bidang terapi sel punca, jaringan, rekayasa jaringan ini. Tapi ada juga ternyata instansi swasta ya, sudah ada beberapa yang juga sudah mendapatkan izin penelitian berbasis pelayanan ini. Dan di mana fasilitasnya? Itu di tempat tadi ya, ikut workshop yang dengan Pak Dr. Sandy, lihat fasilitasnya, saya udah ke sana, bagus sekali ya, makanya mendapatkan izin dari BP POM sebagai fasilitas GMP CPOB atau cara pembuatan obat baik, karena ini tetap dianggap obat ya, dan sudah memang 4 ya sekarang di Indonesia yang mendapatkan izin dari BP POM, dan lebih dari 11, sepaham saya, mungkin nanti dikoreksi Dr. Sandy, yang dapat izin untuk sumber yang dari manusia tapi dari diri sendiri atau dari autologus yang izinnya dari Kemenkes gitu ya. Mungkin itu dari Dokter Imes. Jadi jawabannya adalah tentu bertanya langsung ya dengan sumbernya gitu ya. Dan tentu datang training ya. Baik, di tempat Dokter Sandy ini nanti kita jawab pada iya, nah kalau misalnya ya. Betul. Nah, Dokter Sandy, kalau misalnya dok, itu kan dari praktisi nih dok. Tapi kalau dari barangnya sendiri, buktinya, misalnya, aduh, takutnya kan masyarakat awam kita ya,
Oh, ini bener gak ya, asli gak ya? Itu apa ya buktinya dok? Kalau Ya, secara ini ya, jadi kasat mata. ya kita lihat bahwa di Indonesia sumber stem cell yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan satu adalah embryonic stem cell dari sumber embrio itu dilarang. Yang kedua adalah stem cell yang berasal dari tanaman dan stem cell dari hewan itu dilarang di Indonesia. Jadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Reza bahwa ada 4 pabrikan yang sudah mendapatkan izin CPOB, inilah yang pasti sudah resmi dan menggunakan stem cell dari manusia, bukan dari hewan ataupun dari tanaman atau bahkan dari embrio. Jadi bagi rekan-rekan dokter, ya menggunakan stem cell yang sudah pasti, yang sudah mendapatkan izin dari regulator Indonesia, dari pemerintah tentunya. Dan hati-hati saya perhatikan banyak sekali sekarang ini masuk stem cell dari luar, dari Korea, dari Jepang, dari Taiwan dan sebagainya. Hati-hati, bukan berarti mereka adalah dengan tulisan bukan tulisan Indonesia, tulisan bahasa Inggris, tulisan bahasa Rusia, tulisan bahasa Jepang, itu adalah stem cell yang terbaik. Tidak, karena saya pernah datang ke Koreanya sendiri untuk melihat fasilitas stem cell mereka itu jelek sekali. Dan mereka masuk ke Indonesia dengan acara yang sangat mewah untuk menggandeng para dokter di Indonesia. Jangan tergiur dengan acara-acara yang mewahnya, tetapi pastikan produksinya sudah mendapatkan izin dari regulator Indonesia, yaitu siapa? Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Sehingga para dokter bisa merasa aman untuk menggunakan produk-produk stem cell ini. Makasih. Dokter Sandy, ini sangat menarik. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan memilih yang terbaik dengan hal-hal tersebut, apakah ada efek samping jika kita salah memilih? Ya, Sejauh mana efek samping itu berefek pada tubuh kita? Karena ini kan mengerikan sekali ya untuk sel-sel ini ya dok ya, intinya seperti itu. betul. Jadi dari sisi keamanan dan keefektifan suatu stem cell dan sekretom ada 3 poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Pertama dari sisi produksinya, yang kedua dari cara pemberiannya, yaitu dalam peran klinisi, dan itu adalah spesialis yang punya kompetensi di bidangnya, dan juga tentunya dari pasiennya sendiri. Tapi dalam konteks produksinya, kita tahu banyak sekali resiko-resiko yang terjadi bila mana produksinya tidak baik. Pasti kalau sumbernya embrio, terjadinya teratoma atau keganasan. Dari hewan ataupun dari tumbuhan bisa ada resiko keganasan juga. Tetapi ada faktor lain kalau dari manusia pun harus hati-hati. Bila mana menggunakan antibiotik bisa terjadi reaksi alergi yang sangat fatal. Dan juga bisa dari misalnya stem cell atau sekretom yang berwarna. Itu bukannya stem cell atau sekretom karena mengandung bahan kimia. Nah, hal-hal inilah yang akan kita pelajari nanti di pabrik, langsung visit ke regenik pabrik stem cell yang pertama dan terbesar di Indonesia. Ya, soalnya saya juga udah pernah pakai soalnya ininya produknya Dr. Sandy ya, memang luar biasa. Oke, jadi kembali lagi ke Dr. Reza. Dok, dari apa yang kita bicarakan Dr. Sandy itu, pernah ada penelitian nggak dok ya tentang bagaimana sih produk-produk di stem cell di Indonesia dibandingkan dengan di luar? Mungkin ada informasi seperti itu dokter. Ya, kalau dari kami di Pusat Riset Kedokteran Klinis dan Praklinis Organisasi Riset Kesehatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya kami sering sekali juga melakukan penelitian-penelitian termasuk juga walaupun tidak uji lab basah itu ya, melakukan studi-studi literatur dan kebijakan yang sedang memang kami susun juga 3 tahun ke depan. Bagaimana nanti kami di BRIN sebagai suatu konselor untuk sains dan teknologinya di Indonesia, perkembangannya. Yang sedang kita bahas seperti yang tadi Dr. Sandy sampaikan adalah juga produk-produk yang masuk ke pasaran ya, yang ternyata memang kita harus segera teliti gitu ya. Dan ternyata memang benar kalau kita paham sekali kalau memang sumbernya itu tidak mendapatkan sertifikasi dari izin dari BP POM, itu biasanya kadang apakah memakai mediumnya itu tidak layak ya gitu ya, dan tentu jelas efek sampingnya ada. Salah satu studi literatur yang atau penelitian yang kami pernah lakukan adanya temuan efek samping yang sampai malah bisa mengancam nyawa ya.
Jadi suntik-suntiknya di tempat yang ilegal, bahkan ada yang bikin di hotel gitu ya, terus suntiknya di kamar gitu ya, dari luar negeri gitu ya, terus ada bawa dibikin acara, terus dikumpulkan, terus naik pesawat gitu ya, terus ke luar negeri yang dokter Indonesianya kita tidak bisa ngawasin di sana gitu ya, pasiennya kan database-nya, kontor statusnya kan ada di klinik di Indonesia atau rumah sakit di Indonesia gitu ya. Jadi kalau penelitian berbasis pelayanan yang di Kemenkes itu udah harus yang rumah sakit yang ditunjuk. Kalau dia keluar negeri berarti catatannya memang tidak ada gitu ya. Jadi tidak baiklah untuk itu ya. Jadi efek sampingnya ternyata bisa sampai ke jantung, otak, dan ternyata ada yang juga meninggal dunia. Jadi saya setuju dengan yang Dr. Sandi sampaikan, teman-teman ikutin comply regulasi ya, sudah nanti kita bisa tayangkan ya di acara kita, tanya dengan lengkap di acara kita nanti di Desember, peraturan mana sih yang bisa diikuti, rumah sakit mana yang memang resmi ditunjuk untuk penelitian berbasis pelayanan berdasarkan peraturan Permenkes, lab-lab mana untuk autologus, atau industri seperti Dr. Sandy Regenik dari Kalbe Pharma yang sudah mendapatkan resmi izin CTWB untuk menghindari efek-efek samping tadi ya. Serem kan kalau sampai mengancam nyawa tadi ya, gitu. Itu studi literatur yang kami lakukan. Terima kasih Dokter Ines. Terima kasih dokter. Ya memang inilah permasalahan terutama dalam terapi stem cell di Indonesia pada saat ini ya dok ya. Makanya kita angkat tema kita pada tahun 2024 ini adalah Beyond Stem Cell Where We Are, di mana terapi stem cell di Indonesia di masa akan yang datang. Oleh sebab itu kita memang butuh benar-benar kerjasama, dan salah satu yang terjadi di PIT Reja Selindo ini adalah membawa topik yang menarik buat teman sejawat semuanya dan komprehensif melalui simposium tentunya, melalui workshop yang akan dimulai tentu dari Surabaya tanggal 30 untuk ortopedi dan tanggal 45 di Jakarta dengan 8 kolegium yang akan mengadakan workshop untuk tahun ini. Nah, mudah-mudahan kita doakan tahun 2025 semua kolegium akan membuka kelas di saat yang ke-6 nanti di Reja Selindo, yang katanya Dokter Reza ada di IKN ya. Nah, terus kemudian tetapi juga turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik klinisi, ya tentunya para spesialis, dokter umum, teman-teman dokter umum saya, dan berbagai kolegium, instansi, institusi, dan juga industri terapi berbasis stem cell seperti Dr. Sandi Regenik. Kolaborasi ini menjadi salah satu peran penting dalam percepatan transformasi pengobatan stem cell dan jaringan di Indonesia. Dan semoga kolaborasi dan sinergi PIT Reja Selindo 2024 ini membawa stem cell di Indonesia menjadi lebih dekat menuju standar pelayanan pengobatan yang baik, sehingga kita punya standar sendiri di Indonesia untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Bukan berarti nanti stem cell booming tetapi merugikan masyarakat kita sendiri. Nah, untuk beberapa hal mungkin saya ingin bertanya kepada Dr. Reza. Ini Dr. Reza ini workshopnya dermatologi ya dok ya? Ya, dermatologi Ya dok ya. Dermatologi ada Prof. Lili, Dr. Sondang, Prof. Irma di DPE ya, Dr. Fitria, dan teman-teman tolong diajak ya ikut sebelum kursinya habis, tapi juga kami mendukung untuk juga ikut bagaimana di industri, di tempat workshopnya Pak Dr. Sandy, langsung lihat pabrik produksinya luar biasa sekali sebagai CPOB pertama di Indonesia ya. Jadi kita ikut sama-sama meramaikan acara ini, Dr. Ines ya. Baik dok, jadi ini banyak beberapa. Jadi kalau saya simpulkan nih dokter, untuk Dr. Reza, Dr. Sandi, ini workshopnya menarik semua ya. Di Regenik itu kan untuk dokter umum secara detail ya dok. Tetapi kalau menurut Dr. Sandy sendiri, apakah cukup hanya untuk ikut workshop saja? Nggak perlu ikut simposium. Menurut Dr. Sandy bagaimana dok? Ya, untuk workshopnya itu kan lebih spesifik kepada dokter umum ya. Tapi jangan lupa, kita semua
ingin tahu belajar tentang dunia yang sangat luas di bidang stem cell dan sekreton di seluruh bidang-bidang spesialis yang ada. Nah, kita tunggu tetap di simposiumnya tanggal 6 dan 7 Desember, karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ranah dokter umum adalah untuk healthy, anti-aging, atau wellness, anti-aging medicine, and preventive medicine. Namun kita tahu bahwa itu menjadi modal dasar untuk terjadinya penyakit dan juga ICU. Nah, penyakit dan ICU ini kita akan banyak belajar pengobatan-pengobatan stem cell di bidang penyakit dalam, kulit, ortopedi, dan sebagainya. Ini yang kita mesti tahu juga sebagai dokter umum. Kita bisa tahu mekanisme patofisiologi dari penyakit itu dan peran stem cell di mana. Sehingga dasar kita sebagai wellness, anti-aging medicine, dan preventive medicine-nya bisa ikut membantu jangan sampai terjadinya penyakit-penyakit yang terjadi. Jadi kita perlu belajar juga mengenai itu. Dan datanglah tanggal 6 dan 7 Desember untuk simposium besar. Baik. Jadi harusnya paket lengkap ya Dokter Sandi ya. Jadi untuk ini kompetensi kita sendiri kita belajar, tapi juga karena tema kita kolaborasi, kita juga harus tahu sejauh mana kita ini punyanya penyakit dalam, ini harusnya ke ortoped, harusnya seperti itu ya. Jadi ikutlah simposium. Ya kan ya dokter ya. Kalau dokter Reza sendiri, bagaimana dok? Apakah spesialis ini tidak membutuhkan workshop atau hanya simposium aja cukup? Menurut dokter Reza bagaimana? Pertanyaan Untuk yang mengikuti workshop. pertanyaan yang bagus sekali Dokter Imes. Jadi menurut saya bukan hanya perlu, tapi wajib ya, karena kita bukan hanya buat kepentingan kita, tapi buat kepentingan pasien tentunya ya. Kalau lihat saya waktu itu 2016, ibu kami kena kanker usus dan tidak ada pilihan, no optional treatment. Saat itu dibawa ke Jepang, tapi sekarang 2016 sampai sekarang sudah berkembang sekali untuk terapi anti kanker, terapi sel tadi ya. Jadi buat keluarga kita yang tercinta, buat kita sendiri, bahkan kalau untuk mengurus suatu perizinan penelitian berbasis pelayanan ya, nanti clinical research unit dari masing-masing rumah sakit atau center itu akan diperlukan sertifikasi, dokter-dokternya ditanya tuh udah pelatihan apa saja, dokter spesialisnya begitu ya. Jadi kalau bisa ikut itu nanti sertifikatnya tentu dikumpulkan. Kita tidak hanya lihat nih SKP-nya tinggi sekali ya. Kalau di total, cuma nggak boleh total ya sekarang ya. Jadi kalau dipecah-pecah itu tinggi sekali. Bahkan naik kemarin kalau nggak salah simposiumnya 11 SKP ya Dokter Ines ya, Dokter Sandy ya. Jadi kalau ikut simposiumnya udah dapat tinggi, ikut workshopnya lagi, jadi perlu sekali ya. Jadi kita udah akhir tahun. Yang membahagiakan dokter umum dok, workshopnya 8,5. Luar biasa. 8,5 ya Dokter Sandi ya dok? 8,5. Di Regenik ya dok? Keren. Wah. Udah sepersepuluh Jadi jalan kurang itu. apa lagi ya dok ya, 8,5 tambah simposium 11. Dapatlah 19,5, hampir 20. Wah luar Harganya biasa. juga oke. Dokter. Terus yang nanya juga Ya, dapat diskon kan ya, 250.000 ya Dokter Imes, ya kan? Nah itu dia dok, dengan kita harus memilih nih dok. Ini ada beberapa nih dok, ada dari Dokter Fitria, ada dari Roro RS. Yang dari kita pilih ya dok ya, mana yang kita akan berikan kepada Dokter Roro RS. Ini yang menanyakan tentang mata. Kalau Dokter Fitria menanyakan tentang efikasi dan regulasi. Mungkin Dokter Reza sama Dokter Sandi sepakat mau memilih yang mana nih dok? Dokter Roro atau Dokter Fitria? Selamat ya. Yuk ikut yuk. Jadi kalau Dokter Sandi, Dokter Roro apa Dokter Fitria dok? Ya, saya Dokter Fitria. Oh ya udah saya Dokter Fitria. Dokter Roro ya. Jadi Dua-duanya dapat berarti ya. Oh kalau kayak begitu, karena dua-duanya ya dok ya, oke lah. Ini kan udah minggu, udah deket-deket ya dok ya. Jadi mohon izin untuk teman-teman host untuk dicatat Dokter Fitria Irzan dan Dokter Roro RN. Silahkan menghubungi host kami untuk jika mendaftar mendapatkan diskon 250.000. Oke, teman sejawat, para profesor, para dokter, dan guru besar, dan teman sejawat semuanya, para peneliti yang menyaksikan ini,
ini kita bukannya tidak mau berbicara lebih banyak, karena kalau kita berbicara bisa 1 harian penuh. Oleh sebab itu saya minta closing statement dari Dr. Reza dulu. Ya, terima Silakan kasih dokter. Dr. Imes, Dr. Sandy. Jadi teman-teman ikut ya, ini udah makin dekat. Kita nggak tahu tahun depan nanti apakah ada sampai setinggi ini, sebagus ini acaranya ya, dengan sangat lengkap, hotel di daerah pusat kota gitu ya, di Jakarta. Kita bisa ketemu, dan kalau misalnya tadi lihat ya, acara-acara presentasi oral dari hasil-hasil riset dan inovasi para peneliti Indonesia itu luar biasa bagus. Ada 11 yang dilombakan. Kan seru, kita mau pilih yang mana nanti dari jurinya. Siapa nih? Jangan-jangan dari UNER juaranya, dari Rumah Sakit Karyadi kali ya. Kita nggak tahu ya. Belum juga nanti ada lomba poster dan hadiahnya. Seru sekali. Jadi sambil belajar, sambil lihat lomba, ayo datang, silakan daftar. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Reza. Bagaimana kita minta Dr. Sandy untuk closing statement-nya. Ya, Dokter. kita tahu bahwa Silakan. stem cell secretome menjadi suatu produk yang terbarukan ya di dalam pengobatan, dunia pengobatan, dan ini tentunya untuk mengaplikasikannya dan menjadikan suatu produk unggulan tentunya membutuhkan kolaborasi yang kuat ya, dan kolaborasi ini bisa mendapatkan percepatannya ya melalui transportasi melalui PIP Rejasilindo, dan kami berharap rekan-rekan semua bisa bergabung menjadi anggota Rejasilindo, berkolaborasi dalam suatu wadah yang luar biasa dengan berbagai macam spesialis dan dokter umum. Dan salah satunya adalah workshop untuk dokter umum di Regenik tanggal 5 Desember, catat tanggal 5 Desember akan memberikan gambaran standar untuk bagaimana menggunakan produk-produk yang canggih ini di dalam aplikasi klinis khusus buat dokter umum, dan nanti pengaplikasiannya berkolaborasi dengan para spesialis. Tentunya ini akan menjadi kolaborator yang sangat luar biasa. Jadi yuk kita semua ikuti workshopnya dan simposiumnya tanggal 5, 6, dan 7 Desember di PIP Rejasilindo tahun 2024. Baik, terima kasih Dr. Reza, Dr. Sandy, dan saya akan menutup ini dengan suatu statement bahwa kolaborasi, kita sepakat semuanya, kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting. Perannya dalam percepatan transformasi di bidang kesehatan, khususnya di stem cell. PIP Rejasilindo yang kelima membawa dan mengemas kolaborasi dan simposium workshop ditambah dengan acara yang dikatakan tadi Dr. Reza, ada namanya poster dan tentang penelitian-penelitian tentang abstrak. Nah, ini akan melibatkan 8 kolegium dalam kolaborasi ini. 8 kolegium, termasuk yang akan dilaksanakan di Regenik tanggal 5 untuk para dokter umum. Ini akan memberikan gambaran standar produk stem cell yang baik dan aplikasi klinis, dan juga mengaplikasikannya tentunya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jangan di luar kompetensi. Ayo kita sama-sama memperkuat kompetensi dokter kita, kesehatan kita untuk kemajuan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sangat menarik, teman-teman. Sampai ketemu untuk di Surabaya tanggal 30 November 2024 dan di Jakarta. Kami tunggu tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember 2024 di Hotel Arya Duta. Mari ikut simposium dan workshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Salam, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, Mbak Naifa, Mbak Sehat Dini. selalu.